yang dibutuhin lebih dahulu. Bahasa orang dulu ngaji Qur'annya turutan dulu, turutan juz'an, karena buat sholat. Ini orang-orang alim akhirat, baru ngajarin tauhid, fiqih, tasawuf, 3 pilar dalam agama. Disebut iman, Islam, ihsan. Konsentrasinya ini dulu sebelum mengajarkan ilmu faraid, cara bagi waris, ilmu-ilmu yang lain, astronomi, peredaran matahari, bulan, dan ilmu yang lain. Ilmu itu dulu perhatiannya nahin anid dunia jetadan, bagaimana supaya orang jangan terjebak dengan kesenangan dunia yang menipu. Sebab dunia kayak racun, susu atau nasi dikasih racun, kelihatannya enak, di dalamnya bahaya. Begitu bahaya. Ini kerjaan daripada ulama akhirat, sehingga mutawakkiyan ilman yakunu mukassiran qilan wa qala. Ulama akhirat selalu membatasi, menjaga jangan sampai belajar dahulu ilmu katanya ilmu yang katanya kita udah di zaman akhir. Siapa orang bisa bebas mengakses Google, Facebook, YouTube, TikTok, segala macam. Padahal ini enggak semua orang bisa nyomot dari YouTube, dari Google. Yang boleh yang alim-alim saja. Kenapa? Kalau dibebasin rusak, baru katanya langsung nyimpulin. Contoh, ada bocah masih muda jorokin kakek-kakek pakai tongkat, jatuh nyusruk si kakek tuh. Kira-kira anak model begini, anak apa namanya? Anak durakanya di mana? Jorokin orang tua. Itulah karena kita demen nonton TikTok. Padahal keluarganya kakek-kakek bagi duit sama anak muda yang jorokin, ngucapin makasih karena mau ditabrak kereta di Bayoran kagak jadi gara-gara dijorok. Terima kasih. Begitu. Sementara kita menuduh tuh bocah durhaka cuman gara-gara ngelihat sefoto langsung nyimpulin. Ulama akhirat enggak boleh orang kayak begitu. Ada kejadian, tanya dulu, kenapa ini dijoroki? Ada apa? Tuh ulama akhirat begitu, sehingga enggak gampang nyalahin. Begitu tandanya keluarganya bagi duit, kakeknya mau mati tabrak kereta kagak jadi. Akhirnya kita tahu anak begini anak durhaka apa anak baik? Tuh barusan durhaka ganti baik. Artinya kita itu demen nyimpulin yang kita belum tahu sebenarnya.
ini yang sering kita rusak. Begitu, sering rusak. Baru sepotong udah nyimpulin ini nasab putus, sepotong baru nasab orang, nasab kita aja. Ketujuhnya bin siapa? Bin Kebon. Kitab mana yang nulis bin Kebon? Kagak ada, palsu. Ya palsu semua. Begitu, bukan begitu. Jadi segala sesuatu harus utuh. Kalau enggak utuh jadi ribut. Jadi ribut, akhirnya jadi kemana-mana. Begitu kemana-mana. Marahnya sama siapa? Semuanya dihantam. Ini enggak benar. Ini zaman akhir. Ulama akhirat itu bilang Anda boleh main medsos, boleh nonton YouTube, boleh main Google, TikTok, Instagram, Facebook. Kalau Anda sudah paham semuanya bahwa di dalam ini enggak bedanya kayak tong sampah, ada yang bagus, ada yang buruk, harus pandai memilah dan memilih biar kita tidak rusak. Kalau timbang baru katanya langsung percaya, rusak. Banyak orang yang rusak hanya baru dengar katanya. Ada teman ngajinya di Istiqomah, jalan-jalan di PIM 2, atau PIM 2 enggak? Begitu. Loh, kenapa sama dia jalannya? Lah, bininya kan bukan ini, po anu. Mulai mikir, padahal dia jadi imam, tukang ngaji, emang gak bener nih. Itu namanya nyimpulin yang baru dilihat. Dongeng sama temannya, pantes temannya, padahal bisa aja adiknya, bisa aja bininya, bisa aja saudaranya, yang kita nggak tahu, hanya baru katanya. Tuh, ini banyak orang baru katanya, baru baca dari pos kota, langsung aja simpulin. Inilah yang merusak. Begitu, kita nggak usah terbawa ke sana yang katanya. Masa urusan ijazah aja nggak kelar-kelar sampai 2026, dan kita dikubur nih nggak bakal ditanya bukan nakir. Ente percaya identik apa palsu? Kagak. Fokus saja sama kita taubat dosa kita. Jadi puyeng mikirin yang enggak. Jadi udah, kita ada bagiannya yang ngurusin itu, kita mudah benahin jiwa kita aja biar benar menuju kepada Allah, biar enggak puyeng. Begitu, biar enggak begitu. Jadi hindari ilmu yang katanya begitu, termasuk ilmu jidal, perdebatan gitu, perkhilafan ulama. Entar dulu, jangan ngomongin madzhab 4, orang madzhab Syafi'i aja masih lolos belum lulus. Begitu udah mau madzhab 4, puyeng. Begitu, kita harus berkurikulum. Jadi boleh gak main medsos? Jawabannya ada yang boleh, ada yang tidak. Siapa yang boleh? Pemerintah harus mengatur. Yang sudah mampu begini boleh, karena tahu ini hoax, ini benar. Itu kayak begitu. Kalau enggak, hancur, digiring opini yang tidak-tidak. Orang benar bakal dituduh enggak benar,
paham. Kalau ngajarin bab wudu, nyenggol ini gak batal. Dalam madzhab Malik, ya jangan segitu doang, wudunya juga diajarin supaya sepaket. Jangan sampai makan di warung Padang ngotot harga warteg, enggak nemu, namanya enggak sepaket. Biar sepaket, madzhab ini begini. Boleh zakat fitrah pakai beras dalam madzhab Hanafi? Oh iya boleh. Tapi berapa ukuran liternya? Boleh pakai beras, boleh pakai duit dalam madzhab Hanafi. Oh iya benar, boleh pakai duit dalam madzhab Hanafi. Dalam kitab Taqiqul Amal juga dijelasin panjang lebar. Tapi harus terus berapa jumlah liternya madzhab Hanafi? 3,5 liter itu madzhab Syafi'i. Yang kalian boleh pakai duit, tuh yang boleh berapa? Tanya biar utuh. Jangan sampai orang ngambil sepotong-sepotong, nyari yang enaknya doang. Ini harus utuh. Ulama akhirat, ulama yang menjaga murid-muridnya, jangan sampai belajar ilmu cuman memperbanyak katanya, nggak usah. Lihat orang tua kita dulu di Betawi, ngaji sederhana, belajar perukunan, namanya Irsadul Anak, karya Habib Usman. Belajar tauhid, namanya Sifat 20. Belajar akhlak, namanya Adabul Insan. Kadang kitabnya Hidayatus Sadikin, kadang kitabnya Sairus Sadikin. Ini kitab Melayu. Kalau di Kalimantan Selatan, di Banjar, dan di berbagai wilayah di Brunei, di Malaysia, kitabnya Sabilul Muhtadin, kitab fikih Melayu karya Syekh Arsad Al-Banjari. Ini kenapa ini? Supaya orang tuh ngerti dulu kurikulumnya. Jangan diajarin yang tinggi-tinggi, ujungnya nggak nempel ilmunya. Yang diterapin aja sehari-hari dulu, belajar wudu, sholat, cebok. Kata ulama, jangan ngaji hadis dulu, ngaji hadas. Cebok belum rapi udah hadisnya soalnya betul dalilnya. Ya Allah, dia gak ngerti hadis soalnya banyak bagiannya, ada kriterianya. Hadis soalnya itu apa? Kudu ada 5 kriteria. Kudu ittisal fis sanad, kudu adalah, kudu doktutam, kudu ada musyudud, ada ilah. Panjang. Sohe ada 2, ada sohe lidati, sohe dibaik, panjang. Nggak usah ke situ dulu, udah yang langsung dipakai aja. Belajar wudu, cebok, biar kita sholat ini benar menurut agama. Ini nih ulama akhirat ngajarinya kayak begitu. Lihat ulama besar Betawi Mu'alim Syafi'i Adami radhiyallahu anhu, bagaimana cara ngajar. Udahlah yang ini dulu ya, yang ini, yang ini, yang ini. Kalau ngajinya alim ulama, bolehlah Nailul Autor, lintas madhab, itu berbeda-beda. Kalau kita yang awam, nalarnya puyeng. Orang bayi dikasih singkong, singkong sih enak, cuman bayi masalahnya. Mumet, hari ngomongnya tinggi, udah ngomong muka syafa, udah ngomong alam langit, ngomong ini. Ya Allah, cebok aja belum ngerti. Akhirnya sorbannya 15 meter, begitu, enggak ngerti akhirnya. Jadi repot, gara-gara belajar ilmu katanya ilmu perdebatan. Begitu kita ilmu satu-satu dulu.
kolam, namanya kolam renang. Yang udah pinter mau di laut berselancar silakan. Mau madhab mana juga udah pinter silakan. Orang madhab Syafi'i aja belum ngerti. Mau pindah madhab anu, mumet. Begitu akhirnya menjadi puyeng. Ulama akhirat, ulama yang berupaya menjaga jangan sampai belajar ilmu yang banyakin katanya, yang akhirnya menjadi perdebatan yang gak ada habisnya. Ini namanya tidak benar dalam belajarnya, tidak benar. Dulu ada kiai besar namanya Imam Syafiq Al-Balkhi. Kiai gedenya kiai, santri banyak. Salah satunya yang mondok namanya Hatim Al-Asad. Mondok lama kepada yai namanya Syafiq Al-Balkhi. Begitu ditanya tuh Hatim nih sama gurunya Yai Syafiq, kata gurunya, Tim, kalau pakai cara kita, Hatim Al-Asad, lu ikut majelis saya udah berapa lama? Kata Hatim, sebentar dulu. Diingat-ingat, udah 33 tahun. 33 tahun. Jadi kalau 33 tahun tuh sekolah aja nih dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah 23 dah. Paling enggak tuh 23 tahun. Tambah S2 dah. Udah doktor. 33 tahun mondok, gurunya pinter. Ditanya berapa tahun Hatim? Dibilang, guru, seingat saya ini ngaji sudah 33 tahun. Oh, lama ya, begitu. Terus coba saya mau tes, kamu bisa apa? 33 tahun. Kata Hatim, yang saya bisa cuman baru 8 doang. Kata gurunya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngaji 33 tahun baru bisa 8 materi doang. Dari kitab banyak yang saya ajarin. Iya lah, lu ngaji ngapain aja? Ngaji nggak ada yang nyangkut kitab, anu udah tamat ganti lagi, anu tamat ganti lagi, cuman baru ngerti 8 doang. Ya Rabbana ya Karim, kamu ini ngajinya meleng berarti. Kitab udah puluhan yang tamat, satu kitab aja ilmu banyak, baru bisa 8 doang. Tapi gurunya bijak, Imam Syafiq Al-Balkhi. Ya bisa, daripada orang dapat sama sekali. Kayak si Amu kalau ditanya paham gak? Paham guru, gua kagak. Paham gak? Paham guru, gua kagak. Nah, yang paham gurunya doang. Nggak apa-apa 8 juga. Daripada kagak sama sekali. Coba saya pengen tes hati. Dari 8 itu dah, enggak apa-apa. Yang penting ada yang nyangkut. Apa tuh 8? Begini guru, sejak saya ngaji saya perhatiin setiap orang tuh demen banget sama kekasihnya. Yang dia demenin
kekasihnya aja. Tiap orang itu selalu beramal kekasih, sehingga saya pikirin orang itu kalau mati yang nganterin 3, hartanya, motornya juga PCK ikut ke tanah kusir, mobilnya, keluarganya, bininya, anaknya, termasuk amal solehnya. Maka balik tuh guru yang buat tuh, bini balik, nggak ikut walaupun demen sehidup semati, lakinya mati mau nggak ikut, mendem, balik dia, hartanya yang ikut amal solehnya. Maka saya mau guru demennya beramal soleh aja, yang bisa terus sampai akhirat. Saya nggak mau amal jahat. Amal jahat yang saya paling demenin adalah amal soleh yang nyampe ke kuburan. Sebab kalau anak mau bini sebatas doa, waktu saya mati tuh bini pura-pura nangis bentar doang, besok udah seminggu udah dandanannya menor. Begitu mau ngapain pegel-pegel, mendingan beramal soleh. Saya pegel-pegel, jadi amal soleh lebih saya demeni dibanding bini, harta, anak. Karena amal soleh mah nyampe ke alam kubur. Itu yang saya demeni. Ini mau satu aja udah luar biasa ini kamu, gak sia-sia nih mondok. Belum 8 satu aja nih, jarang orang demen beramal soleh gitu. Kurang mah kalau sedekah di Jumatan kotak amal paling 2.000, tapi kalau sedekah di atas panggung apa tuh namanya, kayaknya pernah tahu tuh, itu 50.000, 100.000. Ini nggak benar, begitu nggak benar. Yang kedua apa, hati begitu. Kata hati menjawab, jadi musuh basah orang tuh bukan yang ngata-ngatain kita, tapi hawa nafsu. Saya lebih senang mujahadah, ngelawan hawa nafsu, dibanding orang ngata-ngatain. Itu mau biasa, kemarin ngata-ngatain karena Prabowo kalah, sekarang Prabowo menang, merapat Prabowo, muji-muji biar jadi menteri. Begitu ya, orang begitu, orang berubahnya cepat. Mendingan saya mujahadah aja, ngelawan hawa nafsu. Begitu, hawa nafsu begitu. Lalu apa hatim yang lain? Kata hatim, saya itu yakin rezeki saya enggak bakal diambil orang, sebab Tuhan itu maha menakar. Tidak pernah rezeki hambanya tertukar. Jadi saya mau tenang, kalau ngewarung ada yang beli, berarti Tuhan kirim kepada saya. Ada yang gak beli, udah milih-milih capek-capek, dibuka-buka, kagak jadi belinya warung tetangga, karena bukan rezeki saya. Ya sudah, saya gak bikin puyeng. Tuh begitu. Kata gurunya, ini sih biar dikit mantap, nggak sia-sia saya ngajar.
haram, iya rezeki ada yang haram, ada yang halal, ya udah gak usah pikirin. Begitu kita lamunin, ada teman pinjemnya ngutang doang, bayar kagak bisa, mana kontrakannya udah pindah lagi dari tempat kita lamunin aja, kita telepon mulu, memanggil dia juga udah ganti. Maknanya dia nggak mau kenal kita, kenapa kita mikirin dia? Udah gak usah pikir, masih banyak rezeki kita sama Allah. Jadi tenang, nggak usah puyeng-puyeng. Ngapain kita mikirin yang orang kagak mikirin kita? Stres, tapi duit kita iya kan, yang masih ada juga masih. Udahlah makan aja, anggap aja jenggot dicukur. Kalau jenggot dicukur makin dikit makin banyak, mau dibanyakin yang Allah, udah gitu aja biar tidak stres. Itu sabarnya derasnya abon mulu. Pak Udin ngutang di warung gua 300, Pok Mina 500, begitu Pok Iem dihitung mulu, mana orang gak ada, ngapain? Begitu, yang jadi pegel, duit yang hilang mudah dah. Begitu, udah salah kita. Begitu, ngapain kita pikirin? Coba duit itu gak saya taruh di saham, jadi hilang, udah jangan cepet-cepet jadi stres, bersidul. Mau ngapa kita hidup? Bitcoin, biar kaya. Ya Allah, kerjanya membayar mulu. Begitu, udah kita yang ada aja. Bangun tidur, alhamdulillah bangun sendiri, mandi sendiri, pakai baju sendiri. Ini nikmat. Mau dikasih duit banyak sampai puluh miliar sama Allah, bangun tidur digotong, mau mandi dimandiin, pakai baju dipakein, yang kayak begini sholat songong barisnya depan imam. Depan imam di belakang begini. Depan imam atau belakang? Hah? Depan. Mau nggak dibagi duit 5 miliar sholatnya di depan imam? Mau nggak? Mau nggak? Ya udah, kalau nggak mau dikasih hidup nikmat, ngapa hidup buat ngeluh? Nggak benar, udah nikmati aja yang ada. Mungkin ini duit ini cari cara yang nggak benar, udah hilang, ini udah gitu aja udah. Jadi biar kita jangan puyeng-puyeng. Tapi saya udah bener, ya udah ujian, anggap aja jenggot dicukur, udah begitu aja hidup. Jadi nggak puyeng. Nanti kalau kita ngelamun jadi penyakit macem-macem, belum asam urat, ya Allah. Begitu, urat asin aja juga gak enak, apalagi asam, atau stres. Gitu, kelenjar getah bening, ya Allah, gimana getah butuh. Begitu, jadi jangan yang hidup dibikin nikmat, jangan dibikin stres. Begitu, yakin rezeki kita enggak bakal diambil orang, karena Tuhan Maha menakar. Tidak pernah rezeki kita ditukar, yang bukan rezeki kita ya sudah. Begitu, hidup jadi enak aja. Emang gara-gara dia nih jadi kalau saya kagak cool? Enggak juga, emang bukan rezeki kita. Udah gitu aja, udah nggak usah nyalain ini nyalain, jadi buyar. Begitu, salah kita baru dijanjiin aja, bang bantuin nih, saya punya proyek, ada tanah tuh pokoknya buat lu 400 juta. 400 juta ya. Saya mau ngecek kulkas sub 2 pintu, TV LED. Ya Allah, kerja aja belum, laku belum, udah ngutang gula di warung, ngutang tepung, ngutang beras, ya stres. Itu ngutang, kalau udah hasil duitnya di tangan baru ente mau berhaya. Kok duit belum di tangan udah ngitung keuntungannya. Udah doain aja, belum. Begitu, kita cek dulu di tanah siapa, tanah orang.
Jadi supaya mantap, begitu supaya mantap. Rezeki udah diatur sama Allah. Jadi ada puyeng dalam hidup, tenang begitu, tenang. Begitu. Terus apa yang kamu dapat ngaji sama saya, Tim? Setelah saya pikirin, mati itu guru nggak pakai izin, datangnya mendadak. Jadi saya siap-siap berbekal dulu yang saya bisa. Ini sehebat walaupun 8 juga, maka hati malah sok jadi wali gede. Ngamalin ilmu hidup. Jadi hidup gak usah dipuyang-puyangin. Begitu lihat udah masih, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Dikutukan aku di luhur tulisannya. Emang kantornya di situ kali dia. Begitu hidup anugerah. Oh, hidup anugerah bukan beban. Arti saja paham. Masa kita tukang ngaji gak ngerti? Hidup isinya keluhan. Ya buat apa? Hidup anugerah yang perlu disyukuri, bukan dikeluhin. Jadi stres. Masalahnya Ustaz, bini saya ini ngomel. Alhamdulillah masih hidup. Kalau udah masuk tanah kusir mau diem aja. Kalau ngomel berarti masih hidup. Alhamdulillah enak. Cuman masalah mulutnya sama kalian robek jaringan dia. Alhamdulillah, mari mau nyolok agak jadi. Kapoldanya aja kayak begitu. Gimana kapolrinya? Begitu, udah dibikin enak aja itu. Jangan jadi stres. Mau dilamunin bagaimana? Begitu. Kan kita juga tahu dari dulu juga begitu. Sekarang aja, bininya nyanyi ya kagak. Begitu dari dulu juga udah nyanyi. Begitu karena jiwanya lagi labil aja uring-uringan. Begitu emang juga lagi kantong kempes jadi nyanyi. Puyeng jadinya. Begitu tompes namanya juga ya. Begitu jadi ya kita biasa aja. Mati datangnya mendadak. Maka saya harus siap-siap sebelum dia datang. Kalau kerja kantor bisa nyantai karena tahu pensiun tahun sekian, mati nggak ada tahunnya, nggak paham. Begitu. Maka saya buru-buru beramal soleh. Ini hati, kata gurunya, dan gak usah 8 gak apa-apa. Ini hebat kamu ini, ilmunya mantap. Jadi rezeki gak puyeng. Lihat orang tukang mancing, nggak marah-marah. Temennya baru mancing dapat, dia nggak marah. Kurang ajar lu, gua dari pagi nyampe dorong lu dapat. Kurang ajar enggak, malah dia ikut gembira, malah nanya, lu pakai pelet ate, kok bisa baru naruh? Gua dari pagi ini belum dapat. Malah dia nanya sama temennya, pengen belajar. Tuh kayak begitu mestinya kita. Ada teman kebeli PCE, nanya, lu wiridannya apa? Sampai lu bisa beli PCE. Zikirnya bagaimana? Tahajudnya berapa rakaat? Begitu, jangan langsung. Jangan korupsi. Udah korupsi aja. Ini nggak benar. Yang kayak begitu nggak benar. Ini kacau. Ulama akhirat bagaimana mendidik orang untuk supaya bisa menjalani hidup dengan penuh ketenangan. Apakah harta bisa dibawa mati? Bisa, yaitu harta yang diinfakkan di agama. Kalau kita sayang sama harta kita, ada kotak amal Jumat isi. Kenapa lu isi? Kan karpet istiqomah udah bagus. Itu kan amal orang, bukan amalan gua. Gua pengen harta gua masuk akhirat, maka gua isi. Begitu. Nggak kemudian ada aja setan, udah bagus ini masjidnya, lagi di komplek orang kaya. Itu setan. Biar kita, kalau setan ngomong, lu kudu
mau ngapain isi kotak amal gitu, nggak usah. Itu namanya setan halus. Makanya setan kalau udah deket kotak amal mata pura-pura ngantuk, udah lewat melek begitu. Ini sih bukan ini sih orang tukang berderma semua. Orang baik yang kita omongin orang mana-mana yang ada di sini. Begitu. Jangan ditulis susah angin orang mana-mana yang ada di sini. Jangan begitu. Ini nggak benar ini. Nuduh, jangan percaya. Dan kita isi kotak amal insya. Karena itu namanya sayang sama harta kita. Berbuat baik begitu. Latihan kita berderma sebisa kita. Itu begitu. Ikan aja paham. Kalau kita bawa jolan ke Empang, Cilokong gitu, lalu kemudian nggak dikasih umpan, taruh di Empang, just begitu. Kira-kira dimakan ikan nggak? Kenapa enggak? Bukan, kata ikan ente pelit. Kata ikan ente pelit. Kalau ente pengen dibagi ya Allah, bagi dulu. Begitu. Kalau kamu bagi nih, nanti yang mau bagi, kamu bagi dikit. Ikan yang nyaplok gedean dibanding umpanmu. Ada nggak ikan yang nyaplok kecilan daripada umpannya? Ada nggak? Kagak ada. Dia ngasih seperak, dapatnya berperak-perak dari Allah. Itu yang menjadi agama. Begitu. Cuman sayang ngaji kita ini mesti nyampe tanggal 10. Tapi saya disuruh udah mau begitu, jadi repot. Saya nggak bisa meneruskan sampai 8, garuk-garuk saya juga begitu repot. Mau perek kagak berani, kata Topik kamu usah bukai begitu. Ya udah gitu, udah goyang-goyang dari tadi. Jadi segini aja ngaji kita, nggak usah banyak-banyak. Moga kita diberi ilmu manfaat, rezeki yang berkah untuk ibadah kepada Allah. Allah beri kita sehat, dohir batin kita, wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Al-Fatihah. Kemudian kita baca Fatihah buat yang nyediain makanan, minuman setiap malam Jumat. Perhatiannya saudara kita buat yang ngaji luar biasa. Moga dengan sedekah makanan di malam Jumat terbaik, mudah-mudahan sedekahnya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, disehatkan dohir batinnya, dan disampaikan ganjaran pahalanya kepada semua yang beliau niatkan